Anies auto galau, ditanya KPK bukti transfer 560 miliar mana? Menunjuk langsung PT Jakpro sebagai pelaksana kegiatan. PSI meminta Gubernur Anies untuk melakukan kajian kembali soal pelaksanaan Formula E mengingat situasi pandemi COVID-19 yang masih terjadi. Keganjilan yang kami temui di mana Pak Gubernur, Pak Anies Baswedan sudah menunjuk langsung PT Jakpro sebagai pelaksana kegiatan, tetapi anggarannya dibebankan oleh kepada Dinas Pemuda Olahraga. Ini sangat menyulitkan kami ketika kami melakukan kontrol, kami mengadakan rapat dengan Dinas Pemuda Olahraga, mereka tidak bisa memberikan jawaban dan pertanggungjawaban yang jelas. Dalam momen ini kami juga meminta Pak Gubernur Anies untuk memberikan klarifikasi dan jawaban terkait bagaimana pertanggungjawaban pembayaran Formula E yang sudah dibayarkan sebesar 560 miliar secara total, dan itu semua 100% adalah APBD, itu semua adalah 100% uang rakyat. Pinjaman kepada Bank DKI itu dilaksanakan pada tahun 2019 ya, untuk pembayaran komitmen fee yang pertama. Jadi Pemprov meminjam kepada Bank DKI, itu jelasnya gitu. Dan ini menurut Pemprov diselesaikan juga di APBD tahun 2019. Jadi memang waktu itu kalau saya bisa membaca ada ketergopoh-gopohan lah gitu ya. Karena memang ini kan kegiatan ini direncanakan memang tidak melalui sebuah perencanaan yang memang betul-betul matang gitu loh. Nanti saya cek ya, saya baru dengar ya, apa betul Pemprov ada pinjam ke Bank DKI. Yang pasti memang semua uang kita, uang Pemda DKI ini, APBD untuk semua kepentingan apapun, ya kita kan adanya di Bank DKI. Pinjamnya ditaruh, disimpan di bank. Anggaran yang sebelum menjadi perda APBD, itu sudah ijon kepada Bank DKI senilai 180 miliar. Nah itu yang dipertanyakan di sekitar itu mekanismenya aja. Selain yang Anda katakan bahwa ada semacam model ijon dalam di peraturan perundang-undangan setelah menjadi perda APBD baru itu bisa dilakukan. Ini kan nggak tanpa konfirmasi kita, dia langsung berbuat sendiri karena saya juga tidak diberitahu oleh Pak Gubernur dan dia membuat komitmen yang pertama itu. Formula E misteri yang membuat publik ingin segera tahu cerita akhirnya, dan konon misteri itu saksi, membuat orang jadi penasaran apa yang sebenarnya terjadi. Dan secara mengejutkan tiba-tiba muncul dua sosok yang ditunjuk Anies dan diperkenalkan di konferensi pers. Terlihat wajah-wajah yang sudah familiar dengan senyum lebar dan meyakinkan sekali. Ada nama Bambang Susatyo dan Ahmad Sahroni, keduanya dikenal sebagai pengusaha juga politisi. Sama-sama suka mobil mewah, jika Bamsud ketua umum ini yang koleksinya Tesla Model X, sedang Roni ketua Ferrari Club Indonesia. Wow banget. Kenapa Anies Baswedan tiba-tiba menggandeng mereka? Kalau secara teknis Anies ngomongnya ini kolaborasi. Sedang menurut saya Anies sedang berusaha amankan posisi yang sedang tidak stabil baik secara psikologis, hukum, dan politik. Oh ya, khusus untuk Bamsud, politisi ini juga ketua MPR RI. Ia pernah menjadi saksi kunci proyek IKTP dengan kerugian negara 2,3 triliun lalu. Yang kedua, pengadaan simulator SIM dengan kerugian negara 100 miliar. Dan ia membantah jika terlibat. Bagaimana, sudah ada gambaran tentang sosok di atas? Yuk tarik nafas dulu. Karena Formula E ini masih misteri, maka wajar jika kemudian banyak timbulkan persepsi, asumsi, opini, dan narasi di tengah masyarakat. Jujur terkadang timbul pertanyaan dalam hati, untuk sekedar mengadakan ajang balap kebut sekelas Formula E saja Anies Baswedan seperti gelagapan. Seperti murid yang ketahuan nyontek di dalam kelas. Padahal dia orang nomor 1 di Provinsi DKI Jakarta. Coba perhatikan, untuk menentukan venue saja ia harus menjual nama Presiden Jokowi. Dan seperti biasa ia menggunakan mulut orang lain untuk menyebut nama Presiden. Melalui mulut Bamsud, bukan mulut Anies Baswedan sendiri. Padahal semua orang juga tahu jika gelaran Formula E yang punya gawe Anies Baswedan sebagai Gubernur DKI Jakarta.
Artinya itu urusan pemerintah daerah bukan pemerintah pusat. Maka dengan demikian tidak ada urusan dengan Presiden Jokowi. Keinginannya untuk bertemu Presiden Jokowi di istana hanya cara dia melegitimasi seolah-olah Presiden turut campur. Sebuah cara yang amat licik sekali. Itu jelas gambaran jika Anies Baswedan sedang galau plus panik. Ini membuat semakin menarik. Sebab pihak istana melalui staf sus Mensesnek dengan pesan kuat agar permasalahan di daerah diselesaikan dulu. Wow, sebuah pesan yang sangat menohok. Berarti istana sudah mengetahui banyak jika gelaran Formula E ini di dalamnya penuh intrik. Dan saya akhirnya sedikit memiliki gambaran jika penyebutan Formula E oleh Presiden Jokowi itu sebetulnya punya makna. Pertama, saat di sirkuit Mandalika mengandung Sanepo, itu warning kepada Anies. Sebab Presiden bicara reputasi. Waduh, yang pusing Anies. Dari semua hal terkait Formula E yang paling menonjol tentunya soal komitmen fee yang sudah dibayarkan sebesar 560 miliar. Nah, pertanyaan KPK mana bukti bayar atau transfer ke pihak Formula E? Tapi anehnya Anies Baswedan CS justru membuat laporan sebanyak 600 halaman yang dibawa ke KPK. Sebetulnya tak butuh banyak lembaran dengan sejuta teori, tapi cukup selembar bukti transfer saja. Kenapa Anies Baswedan CS sangat kesulitan soal bukti transfer itu? Maka jika Anies Baswedan CS tidak bisa menunjukkan bukti transfer komitmen fee, maka ada indikasi korupsi. Nah, pantas saja di dalam banyak kesempatan pihak KPK selalu meminta sabar kepada masyarakat. Kata sabar saya konotasikan, jika waktunya telah tiba dan pas sesuai momen, maka akan diungkap ke publik. Saat ini Anies Baswedan tentu saja kian panik. Loh, kaitannya dengan konferensi pers yang melibatkan Bamsud, Sahroni, dan yang lainnya? Itu hanya drama di atas panggung saja. Jembatan untuk mengaitkan Presiden Jokowi. Tapi sudah pasti ambiar. Publik jelas tahu Presiden selama ini tak ada kaitannya dengan Formula E. Itu proyek Pemda DKI Jakarta, bukan pusat. Formula E misteri yang membuat publik ingin segera tahu cerita akhirnya. Dan konon misteri itu saksi. Membuat orang jadi penasaran apa yang sebenarnya terjadi. Dan secara mengejutkan tiba-tiba muncul dua sosok yang ditunjuk Anies dan diperkenalkan di konferensi pers. Terlihat wajah-wajah yang sudah familiar dengan senyum lebar dan meyakinkan sekali. Ada nama Bambang Susatyo dan Ahmad Sahroni, keduanya dikenal sebagai pengusaha juga politisi. Sama-sama suka mobil mewah, jika Bamsud ketua umum ini yang koleksinya Tesla Model X, sedang Roni ketua Ferrari Club Indonesia. Wow banget. Kenapa Anies Baswedan tiba-tiba menggandeng mereka? Kalau secara teknis Anies ngomongnya ini kolaborasi. Sedang menurut saya Anies sedang berusaha amankan posisi yang sedang tidak stabil baik secara psikologis, hukum, dan politik.